Shalom adik-adik, berjumpa kembali dengan Kak Lili kali ini di Sekolah Minggu Online, Sekolah Minggu Agape. Nah, sebelum kita memulai, Kak Lili ingin adik-adik duduk yang manis, duduk yang sopan, karena kita akan memulai ibadah Sekolah Minggu walaupun di rumah saja. Dan adik-adik bisa mengikuti dengan baik, tidak sambil makan, tidak sambil minum, tidak sambil tidur-tiduran, tetapi duduk yang manis untuk mendengarkan cerita hari ini ya. Kita akan memulai dan kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Halo Halo Hello Hello. Nah, adik-adik, kita juga akan memuji nama Tuhan. Aku anak Tuhan. Aku anak Tuhan, punya tekad untuk kenal Yesus lebih dalam, makin cinta Tuhan, cinta sesama, jadi anak yang bertumbuh. Aku anak Tuhan, punya tekad untuk kenal Yesus lebih dalam, makin cinta Tuhan, cinta sesama, jadi anak yang bertumbuh. Rajin baca Alkitab, tidak lupa berdoa, taati firman Tuhan, ayo tumbuh bersama, ayo keluarga. Aku anak Tuhan, punya tekad untuk kenal Yesus lebih dalam, makin cinta Tuhan, cinta sesama, jadi anak yang bertumbuh. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengar cerita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami ada di sini, kami mengucap syukur karena kami boleh ada sampai dengan hari ini. Kami mau mendengarkan cerita, Tuhan menolong kami, biarlah Roh-Mu yang kudus memimpin kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang disampaikan, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong baik Kak Lili, Tuhan tolong untuk setiap anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Memberkati di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Kak Lili akan bercerita tentang seorang yang jahat tetapi akhirnya dia bertobat. Kira-kira siapakah itu? Mari kita simak bersama-sama. Dan cerita kali ini Kak Lili akan ambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 19. Adik-adik, beberapa minggu yang lalu adik-adik sudah mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus naik ke surga
lalu berikutnya Roh Kudus turun di hari Pentakosta. Nah, Roh Kudus sebagai pengganti dari Tuhan Yesus, sebagai penolong, penghibur kepada murid-muridnya, kepada orang percaya. Dan setelah itu adik-adik, banyak orang yang semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Banyak orang yang semakin menjadi anak-anak Tuhan. Dan mereka bertumbuh dengan banyak dan menjadi jemaat mula-mula. Dan mereka disebut sebagai orang Kristen mula-mula. Dan mereka bertumbuh dan berkembang dari kota Yerusalem, kota Yudea sampai Samaria. Tetapi adik-adik, itu tidak berjalan dengan mulus adik-adik. Karena apa? Penganiayaan terhadap orang-orang yang percaya juga semakin bertambah adik-adik. Dan ada seorang yang jahat, seorang yang berniat untuk menangkap, untuk menyiksa, bahkan untuk menjebloskan mereka ke dalam penjara, bahkan sampai membunuh mereka. Bahkan dia dari satu tempat ke tempat yang lain, dari rumah ke rumah yang lain, untuk menangkap baik itu laki-laki maupun perempuan, ditangkap, dijebloskan ke penjara. Siapakah orang itu? Orang itu dikenal dengan nama Saulus adik-adik. Saulus. Nah, Saulus yang jahat ini suatu hari dia mau ke kota Damsyik adik-adik. Dia mau di dalam perjalanan menuju ke kota Damsyik, tiba-tiba ada suatu sinar yang terang benderang di atas langit yang menyilaukan mata sampai Saulus ini jatuh dan tersungkur rebah di tanah. Lalu tidak lama kemudian adik-adik, ada sebuah suara yang mengatakan, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Sekali lagi, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Lalu Saulus bertanya, "Siapakah engkau? Siapakah engkau?" "Tuhan." Lalu suara itu menjawab, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Akulah Yesus yang engkau aniaya itu." Lalu setelah itu adik-adik, Saulus berusaha untuk bangkit karena tadi dia jatuh rebah. Tapi ternyata adik-adik, dia bangun, dia bangkit, dia berdiri. Tapi matanya tidak bisa melihat. Matanya menjadi buta adik-adik. Lalu dia dibantu oleh kedua temannya dan mereka masuk ke kota Damsyik. Lalu di Alkitab mengatakan bahwa Saulus buta selama 3 hari. Dan selama 3 hari dia tidak makan dan tidak minum. Pada hari yang ketiga, di dalam suatu penglihatan kepada murid Tuhan Yesus yaitu Ananias, yang bernama Ananias. Nah, dia di dalam penglihatan itu Tuhan menyuruh dia, "Pergilah ke sebuah jalan yang bernama Jalan Lurus. Di rumah Yudas, di situ ada seorang Tarsus bernama Saulus. Dia saat ini sedang berdoa. Engkau harus pergi mendoakan dia." Saulus, Saulus, Tuhan, tapi Saulus, bukankah Saulus itu si jahat yang selama ini selalu menangkap dan menyiksa orang-orang yang menyebut namamu, orang-orang yang mengikuti engkau Tuhan? Itu Saulus jahat Tuhan. Tapi kata Tuhan Yesus kepada Ananias, "Tidak, kamu harus pergilah. Kamu pergilah karena orang ini akan menjadi alat bagiku. Dia akan menyampaikan firman Tuhan, kebenaran, dia akan bersaksi bagiku, bagi bangsa-bangsa, bagi raja-raja, bahkan bagi orang-orang Israel." Lalu setelah itu Ananias, dia taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus melalui penglihatan tersebut. Lalu dia pergi dan menemui Saulus dan dia pergi mendoakan Saulus, menumpangkan tangannya dan mendoakan Saulus. Dan tak lama kemudian Saulus yang matanya buta adik-adik, tiba-tiba selaput yang menutupi matanya jatuh dan akhirnya Saulus bisa melihat kembali.
Tidak sampai di situ adik-adik. Saulus benar-benar percaya bahwa dia sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia percaya bahwa Yesus yang selama ini dia tidak percaya. Yesus yang kata orang selama ini, kata orang telah mati, telah bangkit. Akhirnya dia bertemu dengan Yesus secara pribadi. Lalu dia menyerahkan dirinya untuk dibaptis oleh Ananias. Setelah itu, karena dia percaya, dia menyerahkan diri dibaptis oleh Ananias. Dan setelah dia dibaptis, dia makan dan dia minum. Karena selama 3 hari sebelumnya dia tidak makan dan tidak minum. Sehingga setelah itu kekuatannya boleh pulih kembali. Dan setelah itu dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dan dia tinggal bersama dengan murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Di situ dia belajar untuk berdoa. Dia belajar untuk belajar firman Tuhan yang baik dan benar. Dan Saulus yang jahat, Saulus yang dulu menangkap, menyiksa, bahkan membunuh orang-orang pengikut Tuhan. Akhirnya dia bertobat. Dan dia namanya menjadi Paulus adik-adik. Nah, Saulus yang jahat setelah bertobat menjadi Paulus yang sungguh-sungguh hidup baru. Paulus yang menyerahkan hidupnya dipakai oleh Tuhan dan menjadi murid Tuhan, menjadi anak Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Bahkan kita tahu sekali bahwa setelah Paulus bertobat, dia di dalam kehidupannya, di dalam perjalanannya, sampai dia mati, dia memuliakan Tuhan. Bahkan di dalam kitab Perjanjian Baru, ada surat Paulus tertulis di dalam 13 surat Paulus yang kita kenal dengan 13 surat Paulus. Nah, demikian cerita kita kali ini adik-adik. Saulus boleh jahat, tetapi dia bertemu dengan Tuhan, dia menjadi bertobat dan dia dipakai oleh Allah dengan luar biasa. Kali ini juga percaya adik-adik walaupun masih kecil, kalau adik-adik menyerahkan hidup adik-adik untuk dipakai oleh Tuhan, sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh percaya dan belajar firman Tuhan, kali ini percaya Tuhan pun akan memakai hidup adik-adik untuk kemuliaan namanya. Ya, ayat hafalan kita hari ini diambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 28. Kita hafal sama-sama ya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekali lagi ya adik-adik dengan pelan-pelan. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami belajar dari Saulus yang jahat, tetapi dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia menjadi bertobat, dia menjadi percaya, dan dia menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan sepanjang hidupnya. Dan dia boleh memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan kami semua yang masih kecil, yang masih muda ini, kiranya Tuhan senantiasa mau memakai, Tuhan senantiasa menolong kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang sungguh bersandar kepada Tuhan Yesus. Sehingga hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Nah, adik-adik, selesai sekolah minggu kita hari ini. Sampai jumpa.